saya dengan Istiqomah. Iya. Saya guru SD Darul Quran Tangerang. Iya. Saya memohon waktunya Ustadz untuk mewawancarai sebentar terkait tugas saya. Silakan. Dan alhamdulillah saat ini saya CGP angkatan 7 Kota Tangerang dan sudah masuk kepada modul 3.1. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ustadz Syam selaku Kepala Sekolah SMP terkait tentang modul ini yang bertema pengambilan keputusan kepala sekolah dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti saya akan menggali bagaimana Ustadz sebagai kepala sekolah di sini mengatasi kasus-kasus ataupun permasalahan yang muncul di sekolah berdasarkan pengambilan keputusan dari Ustadz Syam sendiri. Itu ya? Iya. Baik, saya masuk ke pertanyaan pertama Ustadz. Silakan saja. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah bagaimana Ustadz Syam selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Iya. Jadi mengidentifikasi dua kasus dilema etika maupun bujukan moral itu saya lihat dari seberapa masifnya kasus-kasus itu terjadi di lingkungan sekolah, khususnya di guru, di pengajar ya kan, baik kegiatan itu yang memang bersentuhan langsung dengan anak maupun yang tidak. Seperti dilema etika kan bisa terjadi karena ada dua kepentingan yang sama-sama harus dijalankan oleh guru tersebut. Tapi saya akan melihat dari contoh misalkan dilema etika ini mana yang memiliki urgensi lebih utama atau lebih penting untuk dijalankan oleh guru, dan nanti dari pilihan-pilihan yang ada ya saya akan tawarkan dan berikan solusi untuk guru tersebut seperti itu. Baik Ustaz. Alhamdulillah yang pertama sudah saya dapatkan ya. Kemudian saya boleh melanjutkan ke pertanyaan kedua ya Ustaz. Silakan Ustaz. Untuk yang kedua ini saya ingin bertanya tentang bagaimana Ustadz sebagai selaku kepala sekolah SMP Darul Quran menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ustadz. Terutama dengan kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan tadi yang sama, sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan pertama ya Ustadz. Iya, betul. Ketika ada dua kepentingan kasus ataupun masalah ataupun urgensi gitu ya, keperluan, bagaimana Ustadz memilah pertanyaan masalah tersebut ataupun kondisi tersebut, kasus tersebut dalam mengambil sebuah keputusan. Iya, baik. Keputusan itu saya ambil, saya tarik dulu dari dua kasusnya, kira-kira guru ini akan lebih cenderung kemana pilihannya. Tapi di satu sisi juga akan melihat kebutuhan dari hal yang memang harus dijalankan di sekolah ini. Misalkan guru tersebut ternyata kegiatan ini lebih kepada pribadi, kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan sekolah ataupun organisasi sekolah ini, maka akan saya lihat mana yang akan lebih diprioritaskan oleh guru tersebut. Tapi nanti ada keputusan yang akan saya tawarkan dan saya berikan. Ya, baik Ustadz Syam, saya boleh melanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ustadz? Silakan saja. Nah, ini saya ingin bertanya sebagai CGP ya kepada kepala sekolah SMP Darul Quran. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ustadz lakukan di sekolah ketika ada terjadi dilema etika di sekolah? Iya. Di langkah-langkahnya pertama, ketika saya menemukan kasus seperti itu ya kan, saya akan diagnosis dulu masalah tersebut, kira-kira harus segera diambil keputusan atau tidak. Nah, pasti kan langkah-langkah itu juga akan saya konfirmasikan ke pihak-pihak terkait, misalkan kurikulum terkait dulu ini seperti apa kebijakannya. Dan nanti ketika keputusan yang saya ambil itu juga tidak menjadi keputusan yang sebenarnya blunder gitu, keputusan yang terkesan hanya satu sisi saja saya melihatnya, karena saya butuh juga kenapa guru tersebut ini memiliki dilema etika, ya kan saya minimal tahu dulu apa yang sedang dilakukan dan dikerjakan oleh guru tersebut. Seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Untuk selanjutnya nih, pertanyaan berikutnya adalah hal-hal apa saja nih Ustaz selama ini yang dianggap efektif? Tentunya kan ketika mengambil keputusan kita punya cara sendiri ya, efektifnya seperti apa, tidak efektifnya seperti apa. Nah yang ditanyakan ini
hal-hal apa saja selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, baik. Kalau bicara efektif dan tidak efektif ya, Hmm. kalau saya secara pribadi, sejauh ini ketika saya menjalankan tanggung jawab sebagai kepala sekolah, ketika muncul permasalahan seperti ini, hal yang paling utama yang saya lakukan adalah memanggil guru tersebut. Ya, saya panggil, saya tanyakan tentang dua hal yang sebenarnya memiliki dua kepentingan yang sama gitu. Satu sisi untuk guru tersebut, satu sisi untuk kebutuhan dari murid-murid saya di kelas gitu. Tapi saya akan tanyakan lebih dalam kira-kira sejauh mana kepentingan yang akan dijalankan dari dua hal ini gitu. Yeah. Karena nanti saya akan tetap memberikan opsi atau solusi, ini dulu Pak yang didulukan, ini dulu Bu yang didulukan, karena nanti yang satunya lagi mungkin kita bisa lakukan di lain waktu. Yang penting tetap saya panggil guru tersebut sehingga saya punya kesimpulan dan juga mendengar kira-kira apa sih yang akan diutarakan dari guru tersebut dari dua kepentingan yang bersamaan ini. Seperti itu. Berarti mengkonfirmasi ya Pak kepada guru terkait agar permasalahannya jelas gitu. Jelas, betul. Kalau tiba-tiba langsung memberikan keputusan tanpa tahu dasarnya dulu, itu kan jadi masalah. Jadi minimal kita tahu dasar dulu. Iya. Sebelum kita memutuskan sesuatu, dasar apa yang akan kita ambil gitu. Iya. Luar biasa nih Ustadz Syam nih. Baik, Ustadz Syam, selaku kepala sekolah SMP Darul Quran. Ini saya melanjutkan pertanyaan berikutnya ya Ustadz ya. Silakan Ustaz. Pertanyaannya adalah hal-hal apa saja nih Ustadz selama ini yang merupakan tantangan? Jadi kan ada challenge, tantangan lah sebagai kepala sekolah itu kan pasti kan kendalanya banyak ya, ujiannya banyak juga, tugasnya banyak juga, hal dan kewajibannya. Jadi apa yang menjadi tantangan Ustadz Syam dalam mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi masalah-masalah dilema etika? Iya. Tantangannya pasti ada ya Ustaz, dan juga beragam. Tergantung dari sudut pandang saya melihat permasalahan yang muncul dari guru tersebut. Nah, dari tantangan itu sebenarnya tetap akan ada satu pilihan gitu, ada satu keputusan yang harus diambil. Dan tantangan itu memang kalau saya katakan tergantung bagaimana guru tersebut ya kan memberikan dasar-dasar dari permasalahan yang muncul. Jadi ketika saya kadang lihat nih guru ini akan cenderung kemana sih yang dia pilih. Oh ternyata kepentingan saya Pak karena ini berkaitan dengan karir saya misalkan. Maka saya akan bisa lihat urgensinya pasti akan kelihatan dari guru tersebut. Tapi dari sini Pak saya bisa untuk menggeser jadwal saya untuk kegiatan ini. Saya akan memprioritaskan kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab saya sebagai guru ataupun guru kelas di kelas yang saya ajar dan sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya tantangan itu akan terlihat dari bagaimana guru tersebut memberikan dasar permasalahan yang dimunculkan. Nah, tapi insya Allah akan ada jawaban-jawaban atau keputusan yang saya ambil dan itu juga insya Allah menjadi keputusan yang saya anggap bisa dijalankan oleh guru tersebut gitu. Walaupun bisa jadi guru tersebut akan berpikiran dari keputusan yang saya ambil ini mungkin terlihat ada pilihan-pilihan yang sebenarnya masih bisa dimunculkan, tapi saya tetap akan memberikan keputusan ini loh yang harus dijalankan sama guru tersebut. Ya mengarahkan karena bagaimanapun setidaknya keputusan kepala sekolah itu yang harus diutamakan gitu. Di balik kepentingan pribadi dari guru tersebut. Iya, memang Ustadz ya, saya pun merasakan sekali sebagai guru itu ketika mengajar itu pasti adanya dilema-dilema muncul ya, etika yang muncul dan pasti saya juga akan lari ke kepala sekolah untuk minta untuk pendapat dan lain-lainnya. Baik, untuk selanjutnya nih Ustadz, pertanyaan berikutnya ini terkait apakah Ustadz Syam selaku kepala sekolah ketika menyelesaikan kasus dilema etika, apakah itu terjadwal ataukah memang langsung diselesaikan di tempat tersebut, menunggu waktu berapa kemudian, ataukah langsung memang keputusannya diambil pada saat itu juga bersama dengan guru yang mendapatkan kasus tersebut? Sejauh ini ketika saya mengalami dan menemukan kasus seperti ini, saya tidak menjadwalnya karena kasus seperti ini kan sifatnya tentatif, tidak tentu ya, tergantung dari kondisi, waktu dan kebersamaan kegiatan yang sedang dijalankan oleh guru. Tapi saya sifatnya dari kasus-kasus yang muncul misalkan terkait dengan dilema etika ini, saya tidak akan menjadwalnya, tapi ketika sudah
tahu dasar dari permasalahan yang muncul, saya biasanya langsung menyegerakan untuk mengambil keputusan. Ya, tetapi ada diskusi-diskusi dulu dengan guru yang bersangkutan, setelah itu baru diputuskan. Jadi tidak dijadwal sebenarnya, tapi bagaimana ketika muncul permasalahan itu bisa segera ditangani dan setidaknya ada jawaban, ada keputusan yang bisa diambil, karena kan ini menyangkut kepentingan kedua belah pihak gitu, baik guru itu ataupun dari murid ataupun santri yang belajar di sini. Seperti itu. Wah, luar biasa nih Ustadz, yang menginspirasi sekali, dan pasti guru-gurunya juga merasa nyaman ya, dan merasa pasti guru itu kan punya pikiran masalah satu, masalah dua, masalah tiga. Ketika sudah menghadap kepala sekolah dan diarahkan seperti ini, insya Allah dilema itu menjadi hal positif. Iya, betul. Setidaknya saya memberikan ruang gitu ketika ada masalah, ada kendala, karena kan setidaknya nanti kepala sekolah tetap memberikan ruang, memberikan jalan, dan juga nanti ada keputusan yang diambil itu juga nanti kan akan dikonfirmasikan ke PT, entah kurikulum, entah kesiswaan, tentang pengkondisian siswa dan sebagainya. Baik, Ustaz Syam, dari beberapa pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan, cukup banyak sekali pertanyaan dan menginspirasi bagi saya khususnya. Dan masih ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, silakan saja. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah adakah ya faktor atau seseorang, Ustaz, faktor atau seseorang mungkin yang berpengaruh atau mempermudah atau memberi bantuan kepada Ustaz sendiri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dihadapi di sekolah? Apakah ada, Ustaz? Ada, karena memang kebetulan saya memimpin unit sekolah ini, SMP Dalukuran ini ada di ranah yayasan ataupun berada di lingkungan pesantren. Di sini ada pengasuh pesantren. Nah, biasanya ketika ada kasus-kasus yang muncul itu tidak saya pikirkan sendiri, tapi saya kadang sharingkan, diskusikan dengan pengasuh. Ya kan, pengasuh di sini orang yang memang kebetulan tahu tentang kondisi guru-guru, ya kondisi juga siswa yang ada di dalamnya. Jadi kadang pandangan-pandangan beliau itulah yang membantu saya untuk berani mengambil keputusan dari kasus-kasus ataupun masalah-masalah yang muncul, khususnya di dilema IPK gitu. Namun ya tidak lepas juga dari rekan-rekan yang ada di manajemen sekolah, karena ini kan memang bersinggungan langsung dengan sekolah. Berarti ketika saya kaitkan kasus yang ada, saya tanyakan ke wakil-wakil saya, biasanya mengasih pandangan, memberikan arahan, dan dari situ saya akan merasa terbantu gitu, karena pandangan-pandangan tersebut tuh bisa menjadi opsi-opsi dari keputusan yang nanti bisa saya ambil. Seperti itu. Berarti bisa dilihat juga dengan kasusnya, apakah itu kasusnya ringan mungkin kayak setia, sedang ataupun berat gitu. Iya, bisa dilihat juga ini kira-kira harus didiskusikan ke atas atau cukup di saya aja atau harus ke wakil-wakil saya. Jadi emang dilihat juga dari kasus yang muncul. Kalau emang kiranya di saya cukup, saya tidak akan diskusi. Tapi kalau ini kayaknya harus ke atas, berarti saya akan diskusikan ke atas. Biar yang di atas saya lebih tahu, misalkan pengasuh harus tahu juga tentang itu. Ya, pastinya sebagai kepala sekolah banyak sekali dilema-dilema terjadi ya Ustaz ya. Banyak. Bagaimana Ustaz Syam selaku kepala sekolah mengatur, manajemen, mengambil keputusan itu luar biasa. Baik, yang terakhir ya Ustaz ya. Nah, dari semua yang tadi kita sudah diskusikan, dari semua yang sudah saya tanyakan ke kepala sekolah, nah pembelajaran apa nih kira-kira yang dapat Ustadz petik dari pengalaman Ustadz selaku kepala sekolah mengambil keputusan kasus ini, mengambil keputusan kasus itu? Pasti kan ada pengalaman. Apa hal yang bisa dipetik dari pengalaman yang Ustadz rasakan dalam mengambil keputusan tersebut? Jadi hal yang bisa saya petik ataupun hikmah dari masalah-masalah yang terjadi di guru yang ada di sini, yang mengajar di sini, ya kan, terus juga dari murid-muridnya juga, ya setidaknya dimana dengan posisi sebagai kepala sekolah itu harus bisa bijak dalam mengambil keputusan. Setidaknya keputusan yang diambil itu diharapkan bisa membuat masalah yang ada itu bisa terselesaikan, itu yang paling penting. Terus yang kedua, diharapkan ya dari keputusan yang muncul itu ya pihak yang terkait yang memiliki masalah itu bisa dengan senang hati menjalankan keputusan itu yang paling penting. Jadi keputusan sudah diambil dan masalahnya sudah ketahuan dasarnya dan bisa dijalankan dengan baik. Dan memang kembali itu bagaimana kita berusaha untuk bijaksana gitu dari keputusan yang diambil dan masalah yang muncul di permukaan. Seperti itu. Baik Ustaz
kasih banyak. Saya Sama-sama, menyimpulkan Ustazah. bahwa dari hasil sharing saya dengan kepala sekolah, kemudian hasil pertanyaan saya mengambil sebuah kesimpulan dari beberapa kasus. Mungkin banyaknya itu paradigma mengenai individu melawan kelompok ya Ustaz. Iya, Gitu ya, betul. banyak kasus-kasus kan yang mungkin seperti itu Betul, yang saya betul pahami. sekali. Nah. Baik Ustaz, saya pribadi istiqomah mengucapkan makasih banyak. Terima Sama-sama. kasih banyak Ustazah. untuk waktunya, untuk pengalaman berharganya Ustaz, Hmm. kemudian untuk ilmunya. Doakan saya semoga lancar terus dan Amin. Semoga sukses dan Sukses. kegiatan-kegiatannya bisa dipermudah. ya. Baik, saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kehilapan, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, Saya akhiri, Ustazah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Miss Sari. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Miss? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Miss, saya mohon izin untuk meminta waktu sebentar untuk saya wawancarai, berkenan? Insya Allah untuk Ya. Ustazah Ismah berkenan. Baik. Jadi perkenalkan, saya Istiqomah dari CGP Angkatan 7 Kota Tangerang, Miss. Sudah kenal ya Miss ya? Jadi saya ini ingin mewawancarai kepala sekolah SD Al-Quran dalam tugas saya sebagai CGP. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan oleh kepala sekolah ataupun oleh pemimpin, gitu ya. Baik, misalnya nanti saya akan mengajukan 8 pertanyaan kurang lebih. Mohon kesediaannya dan waktunya untuk saya wawancarai ya Miss ya. Siap. Baik, sudah siap Miss? Insya Allah. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana nih Miss Sari mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Apakah ini kasus masuk kepada dilema etika ataupun apakah ini kasus masuk kepada kategori bujukan moral? Bagaimana mengidentifikasi kasus tersebut? Oh baik. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dia termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral adalah saya mempertimbangkan terlebih dahulu ini lebih ke mana. Identifikasinya adalah lebih ke identifikasi dilema atau bujukan, hanya bujukan. Kalau menurut saya, tapi lebih kebanyakan di kasus-kasus kita di sekolah itu lebih banyak adalah dilema etika saja. Jadi dilihat dulu seluk-beluk permasalahannya dari mana. Seperti itu. Baik Mas Sari, luar biasa ya. Memang di setiap sekolah pasti tidak menutup kemungkinan pasti ada Ya. muncul sebuah dilema ataupun permasalahan ya Mas ya. Iya. Baik, untuk pertanyaan kedua Miss Sari, yang akan saya tanyakan adalah bagaimana nih Miss Sari selaku kepala sekolah yang bertugas sebagai pengambil keputusan tentunya di sekolah tersebut, bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara mengambil keputusannya? Nah, kalau terdapat permasalahan seperti itu, saya pasti akan mengadakan musyawarah saja. Jadi saya musyawarah dengan saya punya beberapa staf manajemen. Jadi dilihat terlebih dahulu kasus tersebut, dibicarakan apakah ini nilainya mana yang lebih benar dan yang lebih tepat untuk diputuskan. Karena jangan sampai dalam pengambilan keputusan kita salah dalam mengambil sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Seperti itu. Jadi diadakan musyawarah terlebih dahulu untuk dibantu sama rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Luar biasa sekali jawaban-jawaban yang diberikan. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ya Miss ya. Ya. Langkah-langkah atau prosedur apa nih kira-kira yang bisa dijalankan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan yang dikatakan berhadapan dengan dilema etika? Kalau untuk mengambil
mengambil keputusan yang sudah pasti adalah kita lihat dulu permasalahannya saja. Jadi kita lihat permasalahan tersebut, kita uji terlebih dahulu. Apakah permasalahan ini masuk ke dilema yang mana? Dilema etika kan ada beberapa tuh saja. Nah, kemudian kita harus berpikir secara apa? Kita pakai prinsip yang bagaimana untuk pengambilan keputusan tersebut. Kita uji permasalahan ini, apakah dia akan melanggar hukum atau tidak. Kemudian jika masalah ini terpublikasikan, bagaimana kita pertanggungjawabannya. Kemudian apakah permasalahan itu nanti merugikan seseorang atau merugikan pihak tertentu atau tidak. Jadi benar-benar harus difikirkan dalam pengambilan keputusannya. Lalu kita akan lihat lagi keputusan yang kita ambil udah benar atau belum ya. Jadi benar-benar kita yakinkan keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik yang kita ambil. Itu saja. Luar biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Misari anggap efektif ya dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus yang masuk ke dalam dilema etika. Kalau saya pengambilan keputusan saya anggap efektif adalah ketika keputusan yang saya ambil itu sudah bisa saya bicarakan dengan teman-teman saya tadi, dengan staf-staf saya tadi itu. Lalu saya sudah pikirkan dari urgensinya tadi yang sangat aktif, yang sangat efektif tadi. Jadi dari urgensi yang saya pikirkan bersama teman-teman tadi itu tadi merugikan atau tidak, kalau terpublikasikan bagaimana. Jadi benar-benar ketika kalau saya pikirkan sendiri sepertinya hanya keputusan saya, tapi saya melihat sudut pandang orang lain bagaimana. Nah, itu menurut saya lebih efektif semua. Baik, baik Misari, terima kasih nih, jawabannya sangat menginspirasi. Pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja sih yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian sebuah kasus dilema etika, ataukah langsung di tantangan pasti ada. Bagaimana ketika misalnya selaku kepala sekolah itu memutuskan suatu keputusan, itu tantangannya seperti apa kira-kira? Baik. Menurut saya tantangannya adalah tadi seperti tadi saja, dimana kalau soal-soal atau permasalahan yang saya hadapi itu adalah dilema. Jadi saya harus memikirkan paradigmanya dari mana. Dilema ini termasuk ke paradigma yang mana? Apakah dia kepedulian versus kasihan atau individu versus kelompok? Nah, dari paradigma tersebut saya harus berpikir pengambilan keputusannya, saya memikirkan pakai prinsip yang mana. Apakah saya berpikir mengikuti peraturan atau mengikuti kepedulian terhadap masalah tersebut. Nah, itu tantangan seperti itu dalam pengambilan keputusan yang saya pikir sangat berat, benar-benar harus dipikirkan dengan baik agar tadi seperti saya bilang, keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang sudah paling tepat dan paling benar, tidak merugikan siapapun, dan hasilnya adalah yang terbaik. Alhamdulillah. Wah, luar biasa nih Misari ya. Kemudian nih dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika, dalam mengambil sebuah keputusan, biasanya ini yang dilakukan, apakah ada jadwal tertentu ataukah langsung diputuskan di tempat atau saat itu juga begitu Misari? Kalau seperti itu berarti tergantung dari permasalahannya saja. Mana permasalahan yang urgensinya lebih membutuhkan kecepatan waktu untuk diputuskan, apakah harus saat itu juga diputuskan atau tidak, atau masih bisa ada waktu untuk dipikirkan, dimusyawarahkan dengan yang staf saya tadi. Kalau misalkan memang harus saat itu juga, berarti saya yang harus putuskan saat itu juga. Tapi kalau misalkan urgensinya itu sangat berat dan masih diberikan waktu tenggat waktu, maka saya pikirkannya bersama tadi staf manajemen terlebih dahulu, dimusyawarahkan terlebih dahulu, baru saya ambil keputusannya. Mungkin bisa juga kalau udah sangat berat saya istiqoroh terlebih dahulu. Luar biasa itu Sari ya. Jadi memang kita harus berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan ya, agar semua bisa
aman, terkendali, dan tidak ada pihak yang dirugikan ya Sari. Dari beberapa pertanyaan sudah saya ajukan, ini kita ada di penghujung pertanyaan sepertinya. Dua pertanyaan lagi yang akan saya ajukan ya Sari ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang ada selama ini dalam Nisari selaku pengambil keputusan yang membantu dalam mengambil keputusan, khususnya dalam kasus-kasus yang masuk ke dalam dilema etika? Kalau faktor atau tanya seseorang, saya sudah pasti saya libatkan Allah dulu nih dalam pengambilan keputusan, ya. Biasa. Jadi ketika mau ngambil keputusan, saya baca Bismillah terlebih dahulu. Semoga keputusan yang saya ambil itu benar dan terbaik untuk yang sedang bermasalah atau masalah yang sedang saya hadapi. Yang kedua, kalau misalkan tadi permasalahannya punya tenggat waktu yang panjang dan itu sangat berat, saya bicarakan terlebih dahulu kepada staf manajemen, atau bisa malah saya bawa pulang ke rumah, saya diskus sama suami gitu kan. Pokoknya ketika itu permasalahan yang sudah sangat berat, saya libatkan Allah dan teman-teman akan sejawat saya. Oke, Masya Allah. Baik, pertanyaan terakhir nih Sarip ya, dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan gitu ya. Pertanyaannya adalah, dari semua hal yang telah disampaikan, yang sudah diutarakan begitu ya, apa nih pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Nisari selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah? Yang saya bisa ambil dari pembelajaran tadi, dari wawancara tadi adalah saja dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa hanya dari diri kita sendiri. Keputusan bisa diambil dengan pertama melibatkan Allah, agar keputusan yang kita ambil juga atas izin Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, permasalahan yang kita hadapi itu juga bisa saja orang lain pernah mengalaminya. Makanya kita perlu diskusikan dengan orang lain. Bisa dengan staf atau dengan rekan guru lain. Yang ketiga, kita benar-benar harus memperhatikan permasalahan tersebut, kita uji terlebih dahulu. Permasalahan tersebut paradigmanya bagaimana, prinsip pengambilan keputusannya bagaimana, dan diikuti tahap-tahapannya. Benar-benar harus diuji gimana kalau keputusan ini kita ambil, apakah akan bermasalah atau tidak ke depannya jika teraplikasikan atau bagaimana gitu. Jadi benar-benar dalam pengambilan keputusan harus berhati-hati dan matang. Baik. Jadi luar biasa ya pembelajaran dan pengalamannya nih Nisari. Saya khususnya yang sedang dihadapkan sebuah tugas ini, saya mendapatkan sebuah inspirasi, motivasi, dan sharing yang sangat berharga buat saya pribadi. Mohon doanya semoga Allah berikan kemudahan dalam saya sebagai guru juga dan sebagai CGP. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Ya, sejadi banyak. sama-sama. Semoga sukses selalu ya, dan dimudahkan segala tugas-tugasnya cepat lulus. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin, amin, itu yang terpenting, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan tentunya mohon maaf kalau banyak kekhilafan dalam saya tadi mewawancarai, dan terima kasih banyak atas segala waktu dan keikhlasannya mendampingi hari ini. Saya izin pamit, Nisari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti.